Halo Sapo, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Bayangkan, sebuah perusahaan dagang bukan kerajaan, bukan negara, tapi perusahaan. Bisa punya kapal perang, bisa menguasai lautan, bisa menentukan harga barang di seluruh dunia. Bahkan bisa memutuskan siapa yang berkuasa di sebuah negeri. Gila nggak? Kalau di zaman sekarang ada perusahaan kayak gitu, mungkin Jeff Bezos dan Elon Musk harus ngantri lamaran kerja sambil bawa map coklat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin VOC bisa jadi sebegitu kaya, begitu berkuasa, sampai orang-orang takut menyebut namanya? Inilah kisahnya, dan percaya sama saya, kalian gak akan sanggup berhenti menonton sampai akhir. Awalnya, semua berawal dari sesuatu yang sepele, rempah-rempah. Jangan salah, di zaman sekarang rempah cuma dianggap bumbu dapur, tapi di abad ke-16 sampai 17, rempah itu emas, bahkan lebih berharga daripada emas itu sendiri. Bayangkan, pala, cengkeh, lada, itu semua kayak iPhone 15 Pro Max di masa kini. Semua orang pengen punya, semua orang rela bayar mahal, dan semua orang siap perang demi mendapatkannya. Belanda yang baru merdeka dari Spanyol sadar mereka butuh duit untuk membangun negara, dan rempah dari Nusantara adalah jawaban. Maka lahirlah sebuah perusahaan yang namanya kelak bikin seluruh dunia gemetar, Verenigde Ostindische Compagnie, atau disingkat VOC. Tapi VOC ini bukan perusahaan biasa. Mereka bukan cuma pedagang, mereka diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Bayangkan, sebuah perusahaan punya izin bikin tentara, punya kapal perang, bisa bikin perjanjian internasional, bahkan boleh memutuskan perang dan damai. Gimana nggak kaya kalau haknya udah kayak negara? Coba bayangin kalau hari ini Indomaret dikasih izin bikin pasukan tentara. Tiap kali kalian ngutang Indomie 1 dus, bisa-bisa kalian dikejar tank di depan rumah. VOC mulai berlayar ke Nusantara dengan puluhan kapal besar. Mereka pura-pura ramah, dagang dengan senyum manis, tapi di balik itu semua ada rencana besar, monopoli. Begitu VOC menginjakan kaki di Maluku, mereka langsung pasang strategi licik. Siapa yang jual rempah di luar VOC, siap-siap ditebas. Harga dipatok seenaknya, petani dipaksa tunduk, dan kalau ada yang berani melawan, sejarah mencatat tragedi paling mengerikan, pembantaian Banda tahun 1621. Ribuan orang dibantai hanya demi pala. Tegangkan, bayangkan sebuah pulau kecil penuh darah hanya demi bumbu dapur. Ironisnya, pala yang dulu membuat ribuan orang mati kini bisa kita beli murah di pasar, dan kalian masih sempat nawar. Saking kuatnya, VOC juga menciptakan sistem baru yang bikin mereka makin kaya, saham. Percaya atau tidak, VOC adalah perusahaan pertama di dunia yang menjual saham ke publik. Orang-orang kaya di Belanda bisa tanam modal, dan tiap tahun mereka dapat dividen yang bisa mencapai 40%. Gila nggak? Startup zaman sekarang mana ada yang bisa kayak gitu? Kalau startup hari ini sering bangkrut sebelum balik modal, VOC malah bikin investor kaya 7 turunan. Bayangin kalau dulu kakek buyut kita beli saham VOC, mungkin sekarang kita nggak bikin konten YouTube, tapi bikin konten flexing naik kapal pesiar pribadi. Dukungan negara juga bikin VOC jadi anak emas. Pemerintah Belanda butuh duit dan VOC kasih duit itu. Jadi kalau VOC salah, tenang saja, tetap dilindungi. VOC ibarat Crazy Rich tapi versi Belanda. Bedanya, kalau Crazy Rich sekarang pamer mobil sport di Instagram, VOC pamer kekuatan dengan armada kapal perang. Kejayaan VOC juga terlihat di gaya hidup para pejabatnya. Para gubernur jenderal di Batavia hidup lebih mewah daripada bangsawan Eropa. Pesta tiap malam, makan enak, pakai baju sutra, dan rumah megah. Tapi dibalik semua kemewahan itu, rakyat Nusantara yang jadi korban. Mereka dipaksa kerja rodi, diperas, dipaksa tanam rempah, bahkan rela kehilangan nyawa demi mengisi kantong perusahaan asing. Namun, seperti semua cerita tentang keserakahan VOC, VOC pun akhirnya tumbang. Setelah 2 abad berkuasa, perlahan VOC mulai rapuh.
korupsi merajalela, para pejabatnya sibuk memperkaya diri sendiri, bukan lagi perusahaan. Perang demi perang menguras keuangan, terutama di Jawa, di mana VOC harus menghadapi perlawanan sengit dari para raja dan rakyat. Biaya perang makin tinggi, kas makin kosong, dan tahun 1799 VOC resmi bangkrut. Perusahaan terkaya di dunia itu lenyap, semua asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Ironisnya, dari perusahaan yang bisa menguasai seperdunia, bisa menentukan nasib bangsa, bisa kaya raya, akhirnya tumbang hanya karena keserakahan dan korupsi. Mirip nggak sama kondisi zaman sekarang? Silahkan kalian nilai sendiri. Warisan VOC masih terasa sampai hari ini. Mereka meninggalkan sistem perdagangan, birokrasi, bahkan cara kolonial yang akhirnya dilanjutkan pemerintah Belanda ketika menjajah Indonesia. Bayangin, VOC masih ada meski perusahaannya sudah mati. Dan dari cerita ini kita belajar satu hal, keserakahan mungkin bisa membuat kaya, tapi pada akhirnya juga bisa menghancurkan segalanya. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian, kalau VOC masih ada di zaman sekarang, kira-kira mereka bakal jualan apa? Saham, TikTok, atau mungkin Indomie rasa cengkeh? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, siapa tahu ada yang lebih kreatif. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus bongkar kisah-kisah menegangkan tapi juga menghibur kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejarah.